Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh orang tua siswa. Insya Allah acara kita akan dimulai beberapa saat lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh orang tua siswa SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Insya Allah acara akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita semua sampai saat ini masih bisa diberikan kesehatan terutama, dan semoga kita beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingannya kita semua sampai saat ini masih bisa diberikan kesempatan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada seluruh orang tua siswa SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Sekolah SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School beserta guru-guru SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Menindaklanjuti sosialisasi yang sebelumnya telah kita simak bersama-sama, yaitu terkait pembelajaran tatap muka tahap pertama terbatas, tahap 1 terbatas yang sudah kita simak bersama-sama. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas tahap kedua. Namun sebelumnya kita sama-sama buka acara kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk sosialisasi tahap kedua terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas, insya Allah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School kepada Bapak Eko Sugianto SSI, kami persilahkan. Pak Alwi, mohon maaf, apa suara saya terdengar Pak Alwi? Ya, terdengar Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati, Direktur Pendidikan Sekolah Cahaya Rancamaya, Bapak Dr. Ari Rosandi, SSMPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Cahaya Rancamaya, Bapak Chandra Susanto, SAG MPDI. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan guru SMP SMA Cahaya Rancamaya. Kemudian Bapak Ibu orang tua atau wali siswa SMP SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas tahap kedua di tahun ajaran 2021-2022. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua dan teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan perkembangan kebijakan mengenai PTM terbatas. Mohon izin untuk share slide presentasi kami.
Ini untuk slide sudah terlihat apa belum ya? Ya, sudah terlihat, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sosialisasi sore hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai kalender pendidikan di tahun 2021-2022. Kemudian yang kedua adalah kebijakan PTM terbatas, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, dan pemerintah daerah Kota Bogor. Kemudian yang ketiga adalah nanti skema pembagian kelas. Yang keempat adalah standar operasional prosedur. Dan yang terakhir nanti adalah mengenai jadwal harian untuk PTM terbatas. Kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mengenai kalender akademik tahun ajaran 2021-2022. Yang perlu kami sampaikan kali ini adalah mengenai awal tahun ajaran 2021-2022. Untuk siswa baru nanti pada tanggal 8 hingga 10 Juli 2021 akan diadakan matrikulasi bahasa. Kemudian pada tanggal 12-13 Juli 2021 nanti ada MPRS siswa baru, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 merupakan awal tahun ajaran 2021-2022 untuk seluruh jenjang. Untuk detail kalender akademik 2021-2022 nanti akan disampaikan oleh masing-masing wali kelas, insya Allah nanti pada hari Senin. Lalu Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan secara singkat mungkin di sini mengenai kebijakan PTM terbatas menyambut tahun ajaran baru 2021-2022 dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Yang pertama adalah update zonasi risiko kabupaten kota. Yang seperti Bapak Ibu lihat, ada 29 kabupaten kota berada pada zona merah dengan risiko tinggi, kemudian 293 kabupaten kota dengan zona oranye atau risiko sedang, kemudian 166 kabupaten kota berada dalam zona kuning atau risiko rendah, kemudian ada 26 kabupaten kota berada dalam zona hijau atau tidak ada kasus atau tidak terdampak. Mohon izin untuk stop, saya scan terlebih dahulu karena ada. Baik, kami lanjutkan. Kemudian mengenai pengertian PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Arti terbatas meliputi yang pertama adalah jumlah siswa maksimal 50% untuk di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah aktivitas dalam sekolah sesuai protokol kesehatan 5M. Kemudian yang ketiga durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang keempat, materi pembelajaran yang bersifat esensial, prasyarat, karakter, dan kecakapan hidup. Yang kelima, menggunakan metode blended learning atau campuran antara PJJ dan PTM. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh dan PTM pembelajaran tatap muka. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Kemudian orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Lalu Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga mengenai prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini merupakan dinamika perubahan kebijakan selama masa pandemi COVID-19 yang berakhir pada penyesuaian SKP 4 Menteri pada bulan Maret hingga sekarang, yaitu apabila seluruh PTK pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19, maka satuan pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan PJJ. Kemudian kita dengarkan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warga Bogor yang sangat saya cintai, pemerintah pusat baru saja mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat mulai Sabtu tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Beberapa hal perlu kami sampaikan untuk disosialisasikan kepada seluruh warga. Pertama adalah pemberlakuan WFH 100% di luar sektor esensial. Yang kedua adalah seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Yang ketiga, pusat perbelanjaan, mal ditutup untuk sementara. Namun supermarket, minimarket, pasar tradisional, dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00. Apotek dan toko obat dibolehkan untuk buka 24 jam. Kemudian restoran, kafe, lapak, tempat jajanan hanya menerima layanan antar dan tidak menerima makan di tempat. Tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah juga ditutup untuk sementara. Fasilitas umum, kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan juga ditutup untuk sementara. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk resepsi pernikahan dibatasi dengan dihadiri maksimal 30 orang dengan pembatasan protokol kesehatan yang sangat ketat. Warga Bogor, insya Allah pemerintah kota dan Satgas Covid Kota Bogor akan berikhtiar maksimal untuk terus menambah tempat tidur, ruang isolasi bagi warga yang betul-betul membutuhkan. Dan insya Allah pemerintah kota juga memastikan bahwa kita semua akan bergerak, saling berbagi, saling menolong, terutama memprioritaskan warga yang betul-betul membutuhkan pertolongan baik medis maupun logistik. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin paparan dari Dirjen Dikdas dan juga dari Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bimaria. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga mengenai skema pembagian kelas bila mana nanti PTM terbatas sudah bisa kita mulai. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hal ini, skema ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah Kota Bogor dan pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Bapak Ibu sekalian, skema pembagian kelas PTM terbatas kami bedakan atau kami bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama nanti pada tanggal 30 Juli hingga 28 Agustus, kurang lebih selama 4 minggu, kami peruntukkan bagi siswa-siswa kelas 7 dan kelas 10, bagi yang orang tuanya menginginkan putra-putranya mengikuti PTM terbatas. Kemudian setelah itu pada tahap kedua, PTM terbatas kami peruntukkan bagi siswa-siswa kelas 8 dan kelas 11, yaitu pada tanggal 2 September hingga 14 Oktober, kurang lebih selama 6 minggu. Kemudian pada tahap ketiga kami peruntukkan bagi siswa-siswa kelas 9 dan kelas 12, yaitu pada tanggal 21 Oktober hingga 9 Desember, kurang lebih selama 7 minggu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, pengertian dan kesabaran Bapak Ibu dalam pelaksanaan PTM terbatas ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi ini saat ini memang sedang meninggi, di mana Kota Bogor saat ini berada dalam zona merah. Kemudian mengenai standar operasional prosedur atau SOP, sebenarnya ini beberapa bagian sudah kami paparkan ketika tahap pertama. Yang cuma di sini ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah standar operasional prosedur mengenai kedatangan siswa. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelum berangkat, ada pengisian mengenai lembar screening, kemudian kondisi siswa dalam keadaan sehat, kemudian juga menginformasikan kedatangan kepada wali kelas, kemudian nanti siswa yang datang ke sekolah akan mengikuti rapid test, di mana biaya rapid test di sekolah menjadi tanggung jawab orang tua siswa. Apabila dinyatakan negatif, maka siswa tersebut dapat mengikuti PTM. Namun apabila dinyatakan positif, maka akan diadakan tes lanjutan dengan tingkat keakuratan yang lebih baik. Nah, apabila dari tes lanjutan dinyatakan negatif, maka bisa mengikuti kegiatan PTM. Tetapi kalau hasilnya adalah masih positif, maka mengikuti prosedur penanganan COVID-19 untuk diisolasi. Kemudian standar operasional prosedur kepulangan siswa. Kepulangan di sini bisa kepulangan sesuai jadwal ataupun sewaktu-waktu dalam kondisi darurat siswa tersebut harus pulang ke rumah.
Jadi yang pertama adalah mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan wali kelas atau pembina kelas mengenai jadwal untuk penjemputan di sekolah. Kemudian nanti harus dijemput oleh Bapak Ibu ataupun oleh memang orang-orang yang dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian. Sampai di rumah mohon konfirmasi pada rekan-rekan kami wali kelas ataupun pembina kelas. Kemudian untuk standar operasional prosedur ruang kelas, kurang lebih gambaran singkatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, peserta didik melakukan kegiatan cuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer seperti itu. Kemudian berbaris rapi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti rekan-rekan guru sudah berada di kelas sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas. Kemudian nanti anak-anak duduk di kursi yang telah disediakan sesuai dengan nama dan tetap di kelas hingga kegiatan PTM selesai. Ketika PTM selesai, anak-anak juga bergantian untuk keluar kelas dan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kemudian mengenai tata ruang kelas, kurang lebih seperti ini. Kapasitas maksimum memang yang diperbolehkan adalah 50%. Di sini di kelas kami ada 12 meja, jadi hanya ada 12 siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalkan ada satu kelas yang terdiri dari 24 siswa, otomatis akan kami bagi dua, 12 siswa dan 12 siswa. Di mana jarak antar meja di sini adalah 1,5 meter. Kemudian untuk standar operasional prosedur asrama. Ketika dinyatakan siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan PTM, nanti putra Bapak Ibu akan didampingi oleh masing-masing pembina ataupun wali kelas untuk menuju ke gedung sekolah, memasuki ruang asrama, dan menempati tempat tidur sesuai dengan nama yang tertera pada tempat tidur. Jadi nanti yang akan mengatur adalah rekan-rekan pembina kelas dan juga wali kelas. Jadi Bapak Ibu untuk selama kegiatan PTM terbatas ini mohon untuk tidak memasuki gedung sekolah dan juga gedung asrama. Kemudian standar operasional prosedur untuk asrama. Yang pertama, selama melakukan aktivitas di asrama, peserta didik tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk menjaga kesehatan, tetap melakukan olahraga ringan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu menggunakan peralatan pribadi untuk makan atau minum di asrama dan tidak saling meminjam peralatan dengan siswa lain. Makan makanan yang sehat dan minum air putih secukupnya. Tempat tidur di tempat masing-masing dan tepat waktu baik waktu tidur maupun bangun tidur. Disiplin untuk tepat waktu dalam mengikuti kegiatan yang sudah dijadwalkan di asrama. Kemudian tidak berkerumun di area asrama. Apabila ada kegiatan grup kamar, harus dengan pembina asrama dan izin direktur asrama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jika merasa sakit, segera diinformasikan kepada pembina asrama agar segera mendapatkan penanganan dan pengobatan lebih lanjut. Untuk tata ruang asrama, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian, jarak antar ranjang adalah 1 meter, seperti itu. Kemudian pada masa transisi bulan pertama, untuk okupansi ruang kamar kurang lebih 50%, untuk bulan kedua nanti kurang lebih bisa dipakai sekitar 100%. Kemudian mengenai standar operasional prosedur kegiatan ibadah harian. Yang pertama menggunakan perlengkapan ibadah pribadi, kemudian selalu menjaga jarak ketika mengambil wudhu, sholat, dan tahfiz di area masjid, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan tidak berkerumun. Kemudian kami sampaikan untuk bagian selanjutnya mengenai skema jadwal harian mengenai PTM terbatas. Kapasitas kelas sudah kami sampaikan di awal adalah 50%. Kemudian jadwal PTM terbatas, kegiatan PTM terbatas nanti dilaksanakan dalam 5 hari, yaitu Senin hingga Jumat, dengan jumlah jam pelajaran atau sesi perharinya sekitar 4 hingga 6 jam pelajaran. Setiap 1 jam pelajaran berdurasi 30 menit. Kemudian untuk sholat duha akan didampingi oleh guru sesuai dengan jadwal masing-masing kelas secara bergantian. Kemudian kurang lebih mengenai jadwal harian selama PTM terbatas, sekitar jam 4 pagi nanti bangun pagi dan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan juga tahfiz pagi hingga selesai jam 6 kurang lebih. Kemudian jam 6 hingga jam 8 kegiatannya adalah mandi, makan pagi, dan persiapan untuk mengikuti PTM terbatas. Kemudian kegiatan PTM terbatas dilaksanakan pada pukul 8 dan selesai maksimal pukul 12. Setelah kegiatan PTM terbatas selesai, dilanjutkan dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah serta makan siang.
Jam 2 hingga jam 3 istirahat siang atau bisa dilanjutkan dengan aktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian jam 3 hingga jam 4 kegiatannya adalah sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan aktivitas sore, makan malam, dan juga mandi. Kemudian jam 6 sore hingga jam 8 kegiatannya adalah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kajian atau tahfiz, dan sholat isya berjamaah. Belajar mandiri di dalam kelas masing-masing, ini sekitar jam 8 dan selesai maksimal jam 10. Jam 10 siswa-siswa diharapkan sudah tidur semuanya. Jadwal sholat menyesuaikan waktu sholat waktu sekalian, kemudian istirahat siang nanti disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sudah saya sampaikan tadi. Oke. Demikian informasi mengenai persiapan PTM terbatas di Sekolah Cairan Jamaya. Kami mengharapkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kerjasama dari Bapak Ibu untuk mensukseskan kegiatan PTM terbatas ini agar terlaksana dengan baik. Silakan apabila Bapak Ibu memiliki saran dan masukan atau pertanyaan, mohon bisa disampaikan di dalam kolom chat box seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon doanya karena memang saat ini ada beberapa keluarga dari orang tua siswa dan juga rekan-rekan guru terkena COVID-19, mohon untuk doanya diberikan kesembuhan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari kami, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka PTM terbatas tahap 2 ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko atas pemaparannya. Baik, selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu orang tua siswa, kami perkenankan untuk menyampaikannya melalui chat box pada kolom Zoom. Baik Pak Albi, mungkin sudah ada masuk satu pertanyaan. Assalamualaikum, untuk asrama satu kamar diisi berapa siswa Pak? Bapak Ibu sekalian, untuk kamar nanti okupansinya kami isi sekitar 50%. Ini tergantung daripada ukuran kamar, karena kebetulan ada kamar yang ukuran sedang dan ada kamar yang ukuran besar, yaitu antara sekitar 3 hingga 6 ya. Untuk masa PTM terbatas yang pada kondisi normal biasanya kami isi sekitar 6 untuk yang kamar ukuran sedang dan 12 untuk yang kamar ukuran besar. Dan untuk sekolah sendiri saat ini juga sudah menambah untuk ruang asrama sebenarnya untuk tempat tidur anak-anak, yang mana aula sekolah yang di lantai 4 yang sebelumnya bisa kita gunakan sebagai ruang serbaguna, saat ini juga kami alih fungsikan sebagai kamar. Kemudian beberapa kamar di guest room, kamar hotel di lantai 4 juga akan kami gunakan sebagai ruang isolasi apabila nanti dibutuhkan. Bapak Ibu mohon nanti untuk saran dan masukan ataupun pertanyaan mohon disampaikan melalui kolom chat box yang ada di Zoom masing-masing. Silakan Pak Arif kalau ada pertanyaan lagi. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh orang tua siswa apabila ada pertanyaan yang disampaikan bisa disampaikan melalui chat box. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga nanti akan kami adakan survei ulang kembali mengenai PTM ini, apakah Bapak Ibu sekalian masih tetap memilih untuk PTM terbatas ataupun PJJ. Nanti akan kami informasikan kembali melalui survei, dan juga nanti di hari Senin insya Allah akan kami berikan edaran untuk mengenai jadwal tahun ajaran baru dari Kaldik, kemudian buku panduan untuk PTM terbatas, juga akan kami sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk PTM itu sudah ditentukan pihak sekolah atau keinginan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan dari awal bahwa sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah adalah diberikan kewajiban untuk memberikan opsi. Jadi di sini adalah sekolah untuk memberikan opsi mengenai PTM terbatas dan PJJ. Nah, keputusan untuk mengikuti PTM terbatas ataupun PJJ kami kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Bapak Ibu ya, jadi yang kami lakukan adalah seperti tadi kami sekedar membagi beberapa tahapan untuk PTM terbatas. Untuk mungkin kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tadi tidak dari awal mengikuti sosialisasi ini, nanti akan kami kami upload ulang melalui channel YouTube Sekolah Cairan Jamaya, seperti itu. Kemudian kami mohon Bapak Ibu sekalian tetap berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas, karena kami yakin
pasti banyak masalah mungkin yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kita semua bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan segala problematika mungkin yang muncul di antara siswa-siswa kita semua, seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai PTM terbatas, Bapak Ibu Baik, sekalian? Pak Eko, ada pertanyaan. Ya, Apakah ada guru atau staf yang pulang pergi dari orang tua baik. Faros? Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atau Ibu atas pertanyaannya. Bapak Ibu, mengenai PTM terbatas nanti, kami prioritaskan bagi guru ataupun pembina ataupun wali kelas yang bisa kontak intens adalah guru-guru yang tinggal di sekolah, seperti itu. Ataupun guru-guru yang tinggal sekitar dengan radius 1 hingga 3 km. Selebih dari itu nanti guru-guru tetap melaksanakan menyampaikan materi pembelajaran melalui daring. Karena kami tetap, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kehati-hatian kami yang terpenting adalah keselamatan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bisa berkontak langsung secara intens nanti adalah para teman-teman pembina kelas, karena teman-teman pembina tinggal di sekolah, kemudian beberapa rekan guru yang juga tinggal di asrama sekolah, itu yang lebih intens berkontak dengan mereka, seperti itu. Untuk guru-guru yang mungkin tinggal jauh dari sekolah, kami tetap menyarankan untuk memberikan pembelajaran secara daring, seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Pertanyaan selanjutnya, mohon info. Untuk yang PP, mohon maaf, kebetulan sudah ada yang PP. Bapak Ibu, untuk yang PP sementara mohon, karena ini kita baru awal ya, dalam artian baru awal kita mencoba untuk melaksanakan PTM terbatas. Untuk sementara kami sarankan bagi yang pulang pergi mohon bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau mungkin mengikuti PTM terbatas. Karena kekhawatiran kami, mohon maaf, belajar dari beberapa sekolah yang sudah mungkin melaksanakan PTM terbatas di luar Kota Bogor, kebanyakan sekolah-sekolah tersebut muncul kasus COVID-19. Itu yang jadi perhatian kami yang benar-benar sangat hati-hati, seperti itu. Jadi beberapa sekolah yang entah itu sekolah di bawah Dinas Pendidikan ataupun sekolah-sekolah di bawah Departemen Agama, beberapa sekolah yang kami amati memang mereka sudah melaksanakan PTM terbatas, namun sangat disayangkan sekali kasus COVID juga muncul di sekolah tersebut, seperti itu. Kemudian dari bagian menjadi PTM, misalkan 7 dan 10, ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ada 3 tahapan seperti itu. Yang pertama adalah kelas 7 dan 10, kurang lebih 4 minggu, jadi kegiatan PTM terbatasnya dilaksanakan selama 4 minggu. Setelah itu mengikuti pembelajaran secara daring, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kelas 8 dan kelas 11 untuk tahap kedua. Karena kelas 8 dan kelas 11 diagendakan pada bulan September nanti akan ada kegiatan AKM, Assessment Kompetensi Minimum ya, dari pemerintah, seperti itu, sehingga kami di tahap kedua, dan tahap ketiga nanti adalah untuk kelas 9 dan kelas 12. Jadi di kelas-kelas di luar tahapan-tahapan tadi otomatis akan mengikuti pembelajaran secara daring atau PJJ, Bapak Ibu. Kemudian, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya dapat pulang berapa minggu sekali? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami informasikan, karena ini adalah PTM terbatas Bapak Ibu ya, kondisinya berbeda jauh dengan sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi mungkin kita bisa mengizinkan siswa untuk pulang sepekan sekali, seperti itu, ataupun dijenguk sepekan sekali. Karena itu pada masa pandemi seperti ini dengan kebijakan PTM terbatas, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar PTM terbatas ini bisa berhasil di Sekolah Cahaya Rancamaya. Untuk itu kita butuh kerjasama dari seluruh pihak, baik pihak sekolah dan pihak orang tua siswa juga, seperti itu. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian, karena misalkan di kelas 7 dan 10 hanya satu bulan, 4 minggu. Ya walaupun nanti di dalam buku panduan kami izinkan per 2 pekan, tetapi kalau misalkan bisa satu bulan itu bisa ditahan, sabar sampai PTM terbatas itu selesai, baru anak-anak bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing, seperti itu. Mitigasi seperti tadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah kami sampaikan di awal ya, dalam artian untuk bila misalkan muncul COVID-19, otomatis sekolah akan kami tutup untuk PTM terbatas, semuanya berjalan secara daring, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak sakit, pasti juga akan kami tangani secepat mungkin, ya, secepat dalam artian karena kan untuk
COVID ini tanda-tandanya juga kita kan nggak tahu ya, mungkin siswa demam biasa atau flu biasa seperti itu. Tetapi dari sekolah, alhamdulillah saat ini sedang melakukan penjajakan, ada kerjasama dengan Puskesmas dan juga kerjasama, insya Allah akan bekerjasama dengan salah satu rumah sakit di Kota Bogor yaitu BMC untuk pelayanan kesehatan siswa-siswa dan juga guru-guru di sekolah Cahaya Rancamaya seperti itu. Untuk detailnya nanti di buku panduan insya Allah tercantum di sana semuanya. Bapak Ibu sekalian, jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa kegiatan pembelajaran awal tahun ajaran baru dimulai 14 Juli 2021 untuk seluruh jenjang. Jadi seluruh jenjang nanti mengikuti pembelajaran secara daring terlebih dahulu karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bogor bahwa selama masa PPKM darurat ini sampai tanggal 20 Juli itu adalah pembelajaran secara daring seperti itu. Jadi seluruh siswa nanti akan mengikuti pembelajaran secara daring mulai 14 Juli 2021. Kecuali siswa baru tadi ada beberapa tambahan kegiatan di awal, ada kegiatan matrikulasi bahasa dan juga ada kegiatan MPLS seperti itu. Oke. Untuk beberapa pertanyaan nanti mungkin akan kami jawab lebih lanjut, Bapak Ibu, nanti kita share di dalam website sekolah untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada Social Start ini, karena saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban secara langsung karena perlu kami diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman di sekolah seperti itu. Ya, apabila ditemukan kasus positif, Bapak Ibu sekalian, otomatis kami kondisikan bahwa nanti kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara daring terlebih dahulu, seperti itu. Karena sekolah harus di lockdown. Dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah menerima informasi dari masing-masing wali kelas dengan munculnya kasus beberapa rekan kami yang terkena COVID-19. Selama 10 hari ini sekolah kami tutup sementara sehingga belum bisa melayani Bapak Ibu untuk kunjungan ke sekolah. Begitu juga untuk PPDB di sekolah seperti itu. Jadi Bapak Ibu mohon sekali lagi Bapak Ibu dengan pembagian tadi mohon kerjasamanya dari seluruh pihak agar supaya PTM terbatas ini pada tahap artinya di semester 1 ini bisa berhasil sukses semuanya. Harapannya nanti di semester 2 semuanya bisa mengikuti PTM terbatas ini. Baik Bapak Ibu, kapan diinfokan untuk nama kelas dan kontak wali kelas? Insya Allah untuk itu nanti hari Senin atau Selasa bisa kami informasikan Bapak ya. Mungkin itu untuk siswa kelas 7 dan kelas 10. Media pembelajaran PJJ seperti yang sudah minimal seperti yang sudah berlangsung pada waktu yang lalu Bapak Ibu ya, kita menggunakan beberapa LMS juga Learning Management System. Di situ teman-teman bisa menggunakan Google Classroom seperti itu, kemudian ditambah beberapa educational tools digital di situ, seperti Kahoot, kemudian Quizlet, kemudian apalagi Pak Sandra mungkin bisa menambahkan beberapa ataupun teman-teman yang lain silakan. Karena saya kira dengan masa pandemi seperti ini banyak inovasi yang muncul untuk dunia pendidikan dalam hal penyampaian materi pembelajaran di situ. Oke, untuk pembagian seragam nanti akan diinformasikan lebih lanjut Bapak ya, Bapak atau Ibu yang bertanya. Kami mohon izin. Ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Sandra Susanto. Saya adalah pengganti dari Pak Hamzah Dwi Handoko, Kepala SMA Cahaya Rancamaya. Dan saya kebetulan dipindah dari SMP Karisma Bangsa, salah satu mitra sekolah juga atau sister school Cahaya Rancamaya. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya, salam kenal. Mudah-mudahan dapat bekerja sama untuk masa selanjutnya. Nah, mengenai PTM terbatas yang
sosialisasinya kami lakukan ini tahap kedua ini, harapannya mudah-mudahan sedikit melegakan dan menambah informasi. Kami yakin sekali di tengah pandemi yang masih melanda dan untuk angka yang terkena COVID juga khususnya di Bogor ya zona merah dan bertambah. Kami yakin sekali kita semua mengalami perasaan yang sama, yaitu mungkin kadang-kadang mantap ya untuk menatap PTM terbatas. Kadangkala juga mungkin besok bimbang dan ragu. Itu semua karena isu-isu di media dan realitas yang terjadi, yang ini memang kita pertanyakan kapan akan berakhir. Sebagai orang beriman, insya Allah kita memang harus sandarkan perasaan pikiran kita semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap optimis bahwa karena ini skenarionya adalah berdasarkan qadarullah atau kehendak Allah, kita yakin bahwa ini akan ada masa berakhirnya. Nah, terkait dengan PTM terbatas yang tadi sudah disosialisasikan oleh Pak Eko bahwa kita akan mulai setelah PPKM yang diumumkan oleh Bapak Wali Kota sampai 20 Juli. Nah, kemudian kita akan menyediakan waktu untuk persiapan asrama dan seterusnya, dan check-in asrama, maka seminggu kemudian insya Allah kita siapkan untuk PTM terbatas. Namun mengacu kepada SKB 4 Menteri ya pada bulan April lalu dikeluarkan, pada poin ketiga khususnya Bapak dan Ibu tentu saja memiliki wewenang, memiliki keputusan tersendiri, bebas memilih mengirimkan anaknya untuk ke asrama atau tidak. Oleh karena itu terhadap peraturan tersebut ya mungkin kita sama-sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita maklumi nanti untuk pelaksanaan PTM terbatas, dan kebetulan dalam 1 minggu ini kita sudah mengikutkan guru-guru kita untuk membekali diri dengan mempelajari tools atau beberapa teori, kemudian best practice dan lain sebagainya untuk menambah pengalaman dan menambah bagaimana skill atau kemampuan guru-guru kita untuk menatap PTM terbatas secara optimis. Mudah-mudahan dengan pelatihan seminggu ini yang kita dapatkan dari Eduversal bekerja sama dengan Global CPD, insya Allah akan dapat menambah kesiapan guru-guru kami di Cahaya Rancamaya. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi salam kenal dari saya. Saya tidak ingin berbicara banyak dulu. Kami kembalikan kepada Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Albi, mungkin kurang lebih rangkuman pertanyaan-pertanyaan sudah nanti bisa dirangkum setelah Zoom ini selesai, dan nanti akan di-share ke masing-masing wali kelas Pak Albi, ataupun bisa dilihat di website sekolah, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan persiapan PTM terbatas. Seperti itu Pak Albi mungkin ya. Oke, baik Pak. Dan mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami informasikan, insya Allah hari Senin nanti akan kami bagikan kembali mengenai form isian angket untuk pilihan Bapak Ibu sekalian tentang PTM terbatas ataupun PJJ. Demikian Pak Albi, terima kasih untuk waktunya. Ya baik, terima kasih Pak Eko atas pemaparannya. Sekali lagi kami informasikan bahwa kegiatan hari ini, sosialisasi kita pada kesempatan kali ini dapat disaksikan kembali pada YouTube channel Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, insyaallah. Baik, selanjutnya untuk menutup kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa yang mana akan dipimpin oleh Ustadz Jaini Mukhlis. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita bersama berdoa dengan niat semoga kegiatan belajar kita untuk tahun akademik ini berjalan dengan lancar dan semoga pandemi ini cepat diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma al-'ilma wal-iman al-kamil wal-'ubudiyyah al-kamilah at-tammah wal-ikhlas al-atam wal-yaqin at-tam wal-tawakkul at-tam wal-ma'rifah at-tammah wal-mahabbah at-tammah wa khalis al-'ishqi wal-ishtiyaq ila liqa'ik wal-'iffata wal-'ismata wal-fatanata wal-hikmata wa fasl al-khitab wal-hafizata ad-da'imah wal-dhakirata ad-da'imah was-sihhata ad-da'imah al-kamilah wal-'afiyata ad-da'imah al-kamilah wa qalb salim. Allahumma sabbitna 'ala al-haqqi wal-'adalati wal-istiqamati wal-'iffati wal-'ismati wal-fatanati wal-iz'an wa sabbitna 'ala ma tuhibbu wa tarda. Allahumma aqrir a'yunana bi intishar al-islam fi kulli anha'i al-'alam wa fi kulli nawahi al-hayah. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak. Allahumma hawla wa quwwata min hawlika wa quwwatika fi kulli amrina wa fi kulli sya'nina min al-khairi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir umurana wa umura madrasatina cahyaran camaya wa balligh muradana wa hasil maqasidana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanaka rabbina rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jaini atas doanya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan sosialisasi PTM terbatas tahap kedua pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin insya Allah nanti akan kita jawab. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir pada acara kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak.